Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Xuan Yuan Rou hendak terbang menuju Tan Yun buru-buru berkata, "Rower, jangan khawatir tentang aku memiliki perlindungan dari para dewa kuno dan aku tidak bisa mati. Rower, saya akan menahannya, Anda pergi menyelinap menyerangnya, dan kemudian menghapus kuku depan kirinya," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangan kirinya, menatap Li Xin di telapak tangannya, dan berkata melalui transmisi suara, "Saya memberi Anda formasi pedang ilusi dewa kuno, Anda berkultivasi, apakah Anda berhasil?" ucap Tan Yun. Li Xin tidak peduli untuk menghapus air matanya atau membingungkan Tan Yun mengapa Tan Yun tidak takut pada api ilahi. Dia mengangguk dan berkata, "Kultivasi selesai," ucap Li Xin. "Oke, dengarkan perintahku nanti, gunakan formasi pedang ilusi ilahi kuno, mari kita bunuh binatang ini bersama-sama," ucap Tan Yun. Tan Yun sekali lagi memegang Li Xin di tangan kirinya, tubuhnya bangkit ke udara dan berubah menjadi bayangan yang langsung muncul di atas kepala singa berkuku darah bermata api, berteriak keras, berkata, "Xin, mari kita siapkan formasi bersama," ucap Tan Yun. Ketika telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengendur, Li Xin yang mengenakan rok putih dan mengalahkan salju, memegang pedang Dewa Avatar. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang surgawi yang mulia dan melakukan langkah ilahi Hongmeng yang sering berkedip-kedip dari kekosongan, dan juga menggunakan formasi pedang ilusi dewa kuno, berubah menjadi 98 Tan Yun memegang pedang ilahi, dan 98 Li Xin. Singa bermata api dan berkuku darah setinggi ribuan kaki dikelilingi oleh mereka. "Latihan macam apa ini?" ucap singa berkuku darah bermata api itu sedikit terpana. Dia pikir itu menyilaukan. Akibatnya, dia menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba dan mendapati bahwa itu tidak menyilaukan. "Xin, klon itu berpura-pura menyerang, tubuh aslimu bertanggung jawab untuk memotong lehernya, dan aku akan menghancurkan matanya," ucap Tan Yun. Oke, Li Xin segera mentransmisikan suara itu, dan yang paling dia takuti adalah mata singa berkuku darah bermata api yang menyemburkan api ilahi. "Bunuh," ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, 98 Tan Yun dan 98 Li Xin mengayunkan pedang mereka satu demi satu dan bergegas menuju singa berkuku darah bermata api. "Bahkan jika aku kehilangan kuku, aku tidak takut padamu," ucap singa berkuku darah bermata api mengaum dengan marah, dan sepasang mata raksasa menyemburkan api yang mengerikan, dan segera mengatur klon Tan Yun dan Li Xin ke ketiadaan. Boom! Pada saat yang sama, singa berkuku darah bermata api menari dengan ekor raksasanya, dan ketika menghancurkan kekosongan, ia menghancurkan puluhan klon Tan Yun dan Li Xin. "Hahaha, tak tertahankan," ucap singa mata api, suara tawa menyeringai singa berkuku darah bermata api berhenti tiba-tiba. Itu melihat Tan Yun yang setinggi 1000 meter, memegang pedang ilahi, bergegas keluar dari lautan api, dengan cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah dirinya sendiri. Singa berkuku darah bermata api meraung seperti guntur, "Pergi ke neraka," ucap singa bermata api. Boom! Dengan suara keras, singa berkuku darah bermata api menghancurkan kekosongan dengan kuku depan kirinya dan melangkah menuju dada Tan Yun. Hampir pada saat yang sama, ekor raksasa 500 kaki telah melonjak menjadi 3000 kaki, seperti ular piton raksasa, melilit ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Pada saat kritis ini, Tan Yun berteriak, "Ruer, bunuh," ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, Xuan Yuan Rou memegang pedang ilahi dengan sinar pedang 10.000 kaki, dan melangkah ke arah singa berkuku darah ekor raksasa dengan pedang. Segera, dalam semburan darah, Xuan Yuan Rou memotong ekor singa berkuku darah bermata api. "Ah, ekorku, pergi ke neraka, jalang," ucap singa berkuku darah bermata api mengangkat kuku belakangnya dan menendang ke arah Xuan Yuan Rou yang tidak bisa mengelak. Xuan Yuan Rou sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Pada saat ini, Tan Yun yang awalnya menikam singa berkuku darah bermata api, memegang pedang suci dan menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi, menghalangi punggung Xuan Yuan Rou dengan punggungnya. Bang! Tan Yun ditendang di belakang oleh kuku unicorn. Dia menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya ditendang ke udara.
Dia berkata, "Rower, bunuh," ucap Tan Yun. Dia melemparkan tubuh bayangan Hong Meng, dan kecepatan menjadi lebih dan lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala singa kuku darah mata api, dan pada saat ini, 32 klon yang tersisa dipotong ke arah tubuh singa kuku darah mata api, untuk membingungkan binatang ini. Uci, Tan Yun memegang pedang ilahi Tianzun sepanjang 600 kaki, dengan aliran darah, dimasukkan ke dalam tengkorak singa berkuku darah bermata api. Saat singa berkuku darah bermata api berteriak, tubuh asli Li Xin terbang melalui perut bagian bawah singa berkuku darah bermata api, dan dengan cahaya pedang, menebas leher singa bermata api. Uci, crash. Segera, sebuah luka besar memotong leher singa berkuku darah bermata api, dan darah menyembur keluar seperti air terjun. Xin, potong kuku depan kirinya, ucap Tan Yun. Li Xin memegang pedang ilahi. Li Xin melintas di bawah singa kuku darah mata api, dan dengan aliran darah, memotong kuku depan kiri kuku mata api singa darah mata. "Aku akan memakanmu," ucap singa berkuku darah bermata api yang kehilangan ekor dan kuku depan kiri dan kanannya, membuka mulutnya yang berdarah, dan ketika Li Xin akan digigit, Li Xin mengendalikan klon yang tersisa, dan terbang menuju tubuh aslinya. Ketika tubuh asli lolos dari mulut berdarah yang menggigit, semua klon ditelan oleh singa berkuku darah bermata api. Wosh! Pada saat ini, Xuan Yuanru memegang pedang ilahi dan melayang ke langit, kekuatan suci agung melonjak keluar dari tubuhnya, dan sinar pedang 100.000 kaki dipadatkan dari kehampaan, ditusuk ke arah belakang singa berkuku darah bermata api. Singa berkuku darah bermata api benar-benar panik. Ketika berbalik dan ingin melarikan diri, Tan Yun yang berada di atas kepalanya, melepaskan pedang ilahi Tianzun yang telah dimasukkan ke dalam tengkoraknya dengan tangan kanannya, dan mengorbankan sebuah pedang luar biasa urutan ke-7 dari cincin ilahi pedang. Tubuh itu dilempar, pedang dengan darah halus, membutakan mata singa berkuku darah bermata api. "Tidak, mataku," ucap singa mata api. Singa berkuku darah bermata api yang buta di kedua matanya, mengeluarkan suara yang tragis. Setelah melepaskan kesadaran binatangnya, dia dengan putus asa bergegas menuju hutan di belakang. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia melarikan diri dari pedang Xuan Yuanru. Tan Yun punya ide, menghadap Li Ximin, yang terluka parah di Shenzhou, dan berkata, "Saudara Ximin, pukul dengan keras," ucap Tan Yun. Kaca, dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang pinggang singa berkuku darah mata api hancur, darah menyembur dari mulut besar baskom darah, menjerit dan jatuh ke hutan, menghancurkan ratusan pohon kuno di langit. Pada saat ini, mata singa berkuku darah bermata api dipenggal, anggota badan dipotong, darah menyembur dari luka besar di leher, dan ekornya hilang. Itu meratap lemah di tanah, memohon pada manusia di depannya untuk tidak membunuhnya. Namun, Tan Yun, Xuan Yuanru, dan Li Xin acuh tak acuh. "Jika bukan karena baju besi ilahiku, aku akan dibunuh olehmu," ucap Tan Yun terbang ke hutan yang hancur dan mengepalkan gagang pedang mulia surgawi yang dimasukkan ke dalam tengkorak singa berkuku darah bermata api dengan tangan kanannya. "Pergi ke neraka," ucap Tan Yun mendengus dingin, meraih gagang dengan tangan kanannya, dan menusuk dengan keras. Uci, pedang surgawi yang mulia sepanjang 600 kaki, dengan semburan darah, menembus kepala singa berkuku darah bermata api, membunuhnya di tempat. Setelah itu, Tan Yun membelah kepala singa berkuku darah, mengeluarkan pil binatang Raja Suci, dan menyimpannya untuk 8 raja klan seperti Tian Luo Long Qiongwang untuk disempurnakan. "Jing Yun, terima kasih banyak, tanpamu, aku akan mati di lautan api," ucap Li Xin memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan rasa terima kasih, dan takut untuk sementara waktu. "Sama-sama, kita berteman," ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyusut setinggi orang normal, dan Eternal God Armor menghilang begitu saja. Setelah Eternal God Armor meninggalkan tubuh Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, dadanya terkikis oleh darah, dan kulit di dada dan punggungnya terkoyak. Jika bukan karena perlindungan para dewa kuno, akan sulit bagi Tan Yun untuk menanggung singa berkuku darah bermata api menendang dada dan kuku punggungnya. "Bagaimana lukamu?" ucap Xuan Yuanru dan Li Xin berkata serempak, tampak khawatir. Senyum muncul di wajah pucat Tan Yun, "Aku baik-baik saja, mari kita pulih dari cedera dan kekuatan dulu, dan membicarakan sisanya sebentar lagi," ucap Tan Yun.
Kemudian, Tan Yun mengorbankan Menara Ling Qiao. Tan Yun adalah orang pertama yang memasuki Menara Ling Qiao untuk mencegah kedua kakak beradik itu mengetahui Pang Yuqi dan Ma Bo dibawa ke lantai 36 Menara Ling Qiao. Kemudian, Tan Yun mengirim Suan Yuanru 3 orang ke menara. Setelah ketiganya masuk, mereka memasuki lantai menara yang berbeda dengan Tan Yun, duduk bersila, dan mengeluarkan setumpuk giok ilahi berkualitas tinggi untuk melahap kekuatan ilahi di giok ilahi dan memulihkan kekuatan ilahi yang dikonsumsi di kolam roh. Begitu Tan Yun memikirkannya, puluhan ribu keping giok ilahi berkualitas tinggi naik ke udara di depannya, tergantung di atas kepalanya. Tangan Tan Yun membentuk segel di dadanya dan mulai melahap Divine Power di Divine Jade. Terlihat dengan jelas bahwa untaian Divine Power muncul dari Divine Jade, dan perlahan menembus ke dalam alis Tan Yun dan mencapai kolam spiritual. Papa, saat Divine Power terkuras habis, kepingan Divine Jade sepertinya telah kehilangan nyawanya yang mempesona dan menjadi suram, jatuh ke tanah dan menjadi hancur. Di luar waktu, sesaat kemudian, Tan Yun yang berubah menjadi jubah hijau, dengan senyum seperti angin musim semi, melangkah keluar dari Menara Ling Qiao dan muncul di tanah tandus di bawah tebing, menatap langit, sedikit linglung. Tidak butuh waktu lama bagi Suan Yuanrou untuk berjalan keluar dari Menara Ling Qiao dengan senyum memikat dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Apa yang kamu pikirkan, ucap Suan Yuanrou. Ketika Suan Yuanrou berbicara, embusan angin bertiup melewati rambutnya yang cukup menyentuh. Mata Tan Yun menunjukkan ekspresi kerinduan. Saya sedang memikirkan orang tua dan kakek saya di alam fana, apakah mereka baik-baik saja sekarang? Saya sudah terbang begitu lama, mereka pasti sangat merindukan saya, ucap Tan Yun. Suan Yuanru berkata, mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk kembali ke kampung halamanmu untuk mengunjungi paman dan bibimu, ucap Suan Yuanrou. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk menghindari kecurigaan, masih tidak mungkin, jika tidak, setelah masalah terungkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Untuk membalas dendam, sebelum kehancuran alam semesta yang dahsyat, bawalah orang tua, kakek, dan yang lainnya ke alam Dewa Hongmeng, ucap Tan Yun. Suan Yuanrou berkata, baiklah, ucap Suan Yuanrou. Ketika Tan Yun dan Suan Yuanrou berkomunikasi, Li Ximin dan Li Xin melangkah keluar dari Menara Ling Qiao berdampingan dan datang ke Tan Yun. Kedua bersaudara itu membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, terima kasih atas anugerah yang menyelamatkan jiwa, ucap Li Ximin dan Li Xin. Tan Yun tersenyum dan berkata, sama-sama, guruku adalah ibumu, dan itu tepat bagiku untuk menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Mata Li Xin menunjukkan sedikit kehilangan, dan dia berpikir dalam hati, apakah kamu menyelamatkan saya hanya karena alasan ini, Jing Yun, ketika Anda menyelamatkan saya, tidak hanya ukuran Anda meroket hingga 1000 kaki, tetapi Anda tidak takut api singa bermata berapi dan berkuku darah. Apa yang terjadi, ucap Li Xin. Tan Yun tersenyum dengan fasih, saya telah berlatih teknik pemurnian tubuh, sehingga saya dapat membuat tubuh saya meroket, adapun api ilahi, tentu saja saya takut, tetapi saya memiliki baju besi ilahi untuk melindungi tubuh saya, jadi saya tidak terbakar, ucap Tan Yun. Li Xin sedikit mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Pada saat ini, Li Ximin bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Jing Xian, kelas berapa Divine Armor yang Anda kenakan sebelumnya, ucap Li Ximin. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, Divine Armor saya berada di lembah setelah masuk, aku menemukannya, ucap Tan Yun. Hahaha, keberuntungan saudara Jing Xian benar-benar bagus, Li Ximin berkata dengan iri. Setelah meninggalkan jurang sengit menelan, biarkan ayah melihatnya, ayahku adalah seorang berpangkat tinggi, pengrajin yang dihormati, ucap Li Ximin. Yah, ucap Tan Yun tersenyum. Li Xin memandang Tan Yun dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya, ucap Li Xin. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi berburu harta karun, sementara kamu berburu harta karun, gambar peta di dalamnya, dan serahkan padaku setelahnya, kamu meninggalkan jurang sengit menelan, ucap Tan Yun. Perburuan harta karun di mulut Tan Yun adalah menemukan api es dan api. Dia belajar dari Xiao Longshe bahwa setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada beberapa binatang buas di jurang yang ganas dan melahap. Li Ximin mengangguk setuju. Adapun Li Xin, dia tidak memiliki pendapat. Dalam hatinya, selama dia bisa bersama Tan Yun,
dia akan sangat senang. Adapun berburu harta karun, dia tidak peduli sama sekali. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan menara Ling Qiao Divine, mengendarai sepatu bot, dan membawa mereka bertiga ke udara. Setelah beberapa saat, mereka digantung di atas tebing. Penatua Xiao, di mana apinya? Ucap Tan Yun berkata kepada Xiao Longshe di menara Ling Qiao. Xiao Longshe bertanya melalui transmisi suara, Tuan Muda, seberapa tinggi api yang Anda butuhkan? Ucap Xiao Longshe. Tan Yun menyuarakan suaranya dan berkata, api Hongmeng saya telah mencapai puncak peringkat 25, dan saya dapat membakar yang peringkat ke-8, artefak yang luar biasa menjadi ketiadaan. Es Bingyan telah mencapai tahap awal dari peringkat 26, dan ia memiliki kekuatan untuk melelehkan artefak kelas rendah peringkat 9 menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, api ilahi di bawah peringkat ke-9 tidak berguna bagiku, tentu saja, semakin tinggi pangkat api, semakin baik, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xiao Longshe merenung sejenak dan kemudian mentransmisikan suaranya, Tuan Muda, 300.000 tahun yang lalu, budak tua ini menemukan 5 jenis api tingkat 10 dengan atribut api dan 4 jenis es tingkat 11 di 5 tempat, ucap Xiao Longshe. Tan Yun mengerutkan kening, sedikit kecewa, Penatua Xiao, api ini, paling banyak, hanya bisa membuat api Hongmeng saya masuk ke tahap awal dari peringkat 26, dan biarkan Hongmeng Bingyan meningkat ke peringkat 26. Apakah ada api ilahi dengan peringkat yang lebih tinggi, ucap Tan Yun. Ekspresi Xiao Long menjadi serius, dan dia bersuara, api tingkat ke-12, budak tua ini tidak tahu di mana itu, tetapi budak tua ini tahu bahwa ada dewa kematian di ngarai, ada 3 jenis api Tianzun tingkat tinggi dengan sifat es. Terutama ada api tingkat rendah dengan atribut api, ucap Xiao Longshe. Mendengar ini, tubuh Tan Yun bergetar, dan suasana hatinya melonjak, baiklah. Pergi ke Deat Canyon, ucap Tan Yun. Tan Yun sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa ada 3 jenis benih api Tianzun bermutu tinggi dengan atribut es dan 1 jenis benih api kelas rendah dengan atribut api di Deat Canyon. Jika 4 jenis api ditelan, Tan Yun yakin bahwa ranah api Hongmeng dan api es Hongmeng pasti akan meningkat setidaknya 1 ranah besar, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tepat ketika Tan Yun sangat bersemangat, apa yang dikatakan Xiao Longshe selanjutnya membuat Tan Yun tercengang. Tuan Muda, tetapi kamu tidak bisa pergi ke jurang kematian, ucap Xiao Longshe berkata melalui transmisi suara. Mengapa kita tidak bisa pergi? Tan Yun berkata, mungkinkah ada binatang buas yang kuat di dalamnya, ucap Tan Yun. Iya. Xiao Longshe berkata melalui transmisi suara, ada 3 binatang suci dari Raja Suci peringkat 8, dan kekuatan 3 binatang suci sudah cukup untuk membunuh 1000 dewa Raja Suci peringkat 9, ucap Xiao Longshe. Mendengar ini, Tan Yun terdiam lama, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, yah, aku benar-benar tidak bisa pergi, tapi aku akan selalu menemukan cara untuk menghilangkan apinya. Sekarang, katakan padaku dulu, di mana 5 api jenis api tingkat 10 lainnya dan 4 api jenis es tingkat 11, aku akan memadamkan api ini terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki Deat Canyon, ucap Tan Yun. Xiao Longshe berkata, 5 tempat ini adalah Istana Api, Gunung Suci Es dan Salju, Danau Beiming, Bumi Hutan Api, dan Lembah Magma. Istana Api adalah yang paling dekat dari sini. Anda mengemudikan Shenzhou dan terbang ke barat laut, itu akan ada di sana dalam 3 bulan, ucap Xiao Longshe. Oke, begitu, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia mengendarai Shenzhou dan melaju menuju barat laut abu-abu seperti kilat. Dalam perjalanan ke Istana Api, Tan Yun dan Suan Yuanru terus mengobrol. Dan Li Xiyin berdiri di belakang De Shenzhou, menatap punggung Tan Yun dengan linglung, dan adegan Tan Yun menyelamatkannya dan meletakkannya di telapak tangannya terus muncul di benaknya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Tan Yun sangat menawan. Jing Yun, aku, Li Xiyin, tidak akan menikahimu dalam hidup ini, hati Li Xiyin tegas, jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, aku akan mati sendirian, ucap Li Xiyin di dal hatinya. Tepat saat Li Xiyin memikirkannya, sebuah suara menginterupsi pikirannya, saudari, apa yang kamu lakukan dengan bodoh, ucap Li Ximin. Setelah Li Xiyin tenang, dia menjulurkan pinggangnya dan mencibir mulut cerinya dengan ketidakpuasan, kamu bodoh, ucap Li Xiyin.
Li Ximin cemberut sambil tersenyum, tapi menatap mata Li Xin yang penuh dengan kasih sayang. Pada saat yang sama, di menelan jurang sengit dewa, di puncak gunung yang rimbun, Xian Sun Gongzi Zhenxiong, memegang kecantikan yang lembut di lengannya, dan di depannya mengumpulkan 2.200 jenius dari alam Dewa Siyuan. Beberapa dari lebih dari 2.000 jenius adalah keturunan Raja Dewa dari alam Dewa Siyuan, beberapa adalah keturunan bangsawan, dan beberapa adalah orang pertama di alam Raja Suci di tentara. Adapun keturunan dari 12 Raja Dewa yang agung dari alam Dewa Siyuan, mereka tidak ada di antara mereka. Dan wanita dalam pelukan Gongzi Zhenxiong tidak lain adalah musuh Tan Yun, Gongsun Sanshan dari alam Dewa Hongmeng. Gongsun Sanshan memiliki banyak rencana, setelah memasuki jurang menelan dewa yang ganas, dia mengandalkan kecantikannya dan menjadi cinta baru Gongzi Zhenxiong. Masih belum menemukan Suan Yuanru dan Li Xin, ucap Gongzi Zhenxiong berkata, menatap 2.000 orang itu. Lapor ke Tuan Muda Gongzi, belum, ucap semua orang menanggapi dengan hormat. Pada saat ini, Gongsun Sanshan membelai dada Gongzi Zhenxiong dan berkata, Tuan Muda, mengapa Anda terus memikirkan Suan Yuanru dan Li Xin, apakah dia cantik, ucap Gongsun Sanshan. Gongsun Sanshan matanya yang indah bersinar dengan dingin, Jing Yun membunuh adik laki-lakiku, kamu harus membalaskan dendam mereka, ucap Gongsun Sanshan. Suara Gongzi Zhenxiong tiba-tiba tenggelam, ada niat membunuh di matanya. Dengan segenap keinginannya dia berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membunuhnya, ucap Gongzi. Gongsun Sanshan pura-pura terkejut, Tuan Muda, ketika orang mengatakan balas dendam, itu hanya masalah mengalahkannya, bagaimanapun, dia adalah murid ternama Lord Lingxia Tianzun. Dan, meskipun itu hanya murid terdaftar, Lord Tianzun dia sangat dihormati, ucap Gongsun Sanshan. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong berkata dengan acuh, jangan katakan bahwa dia hanya murid terdaftar dari distrik Lingxia Tianzun, bahkan jika dia adalah murid tertutup, Tuan Muda ini berani membunuhnya, apa Anda meragukan kemampuan saya, ucap Gongzi Zhenxiong. Tuan Muda, Anda telah salah paham, aku tidak berani, Gongsun Sanshan berkata dengan genit, Anda adalah cucu dari Siyuan Supreme, tentu saja Anda tidak akan mengambil Jing Yun di mata Anda, ucap Gongsun Sanshan. Setelah itu, Gongzi Zhenxiong memikirkan penampilan indah Li Xin dan Suan Yuanru, dia mengambil Gongsun Sanshan, dan di antara jari-jarinya, cincin ilahi berkedip, cahaya keemasan terbang keluar dari cincin ilahi, dan berubah menjadi istana emas setinggi 100 meter dari puncak gunung. Gongzi Zhenxiong memeluk Gongsun Sanshan dan melihat kembali ke lebih dari 2.000 orang, kamu menunggu di sini. Adapun Jing Yun, Suan Yuanrou, dan Li Xin, mereka akan lama, dan suatu hari mereka akan ditangkap, ucap Gongzi Zhenxiong. Setelah berbicara, Gongzi Zhenxiong memasuki istana dengan Gongsun Sanshan di tangannya. Setelah menutup pintu istana, dia melemparkan Gongsun Sanshan ke sofa. 1 jam kemudian, Gongzi Zhenxiong dan Gongsun Sanshan melangkah keluar dari istana. Setelah dia menyingkirkan istana, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, kita telah mencari Jing Yun begitu lama dan kita belum menemukannya. Sekarang mari kita pergi berburu harta karun dulu, sebagai selama kita beruntung, kita mungkin bisa memukul Jing Yun, selama kita menangkapnya, Tuan Muda ini akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman, memberitahu dia nasib menyinggung Tuan Muda ini, ucap Gongzi Zhenxiong. Waktu berlalu, Tan Yun mengemudikan kapal Shenzhou, membawa Suan Yuanru dan 2 orang, dan telah melakukan perjalanan di kehampaan abu-abu selama 3 bulan. Tiba-tiba, Tan Yun dan keempatnya merasa bahwa gelombang panas mengalir ke arah mereka di kehampaan di depan. Tuan Muda ada di sini, suara lama Xiao Longshe bergema di benak Tan Yun, kenyamanan berikutnya adalah istana api, ucap Xiao Longshe. Iya, setelah transmisi suara Tan Yun, dia melihat kembali ke Li Ximin dan Li Xin dan berkata, ada gelombang panas yang datang dari bawah, saya menduga ada api jenis api, ayo turun dan lihat, ucap Tan Yun. Oke, aku akan mendengarkanmu, ucap Li Ximin tertawa. Li Xin menatap Tan Yun dengan lembut dan mengangguk. Tan Yun tersenyum pada Li Xin, dan kemudian mengendarai Shenzhou untuk terbang perlahan. Pada saat ini, Tan Yun mendengar pengingat Xiao Longshe, Tuan Muda, budak tua ini memperhatikan 1.300 makhluk abadi di Bukit Tandus di dalam dan di luar,
ada 70 pria bertopeng hitam, menutupi Anda dengan indera spiritual mereka, ucap Xiao Longse. Tan Yun sedang diawasi, itu karena kekuatan Dewa Suci Agung Hongmeng hanya sebanding dengan Raja Suci kelas 5. Dalam jurang menelan para dewa yang ganas, kesadaran hanya dapat mencakup 1000 mil, jadi itu mustahil untuk mendeteksi bahwa dia sedang diawasi. Yah, begitu, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius. Apa kekuatan 70 orang itu, ucap Tan Yun. Xiao Longshe berkata, 7 pemimpin adalah 5 pria dan 2 wanita, 5 pria dan 1 wanita adalah yang Raja Suci peringkat ke-8, dan wanita terakhir adalah Raja Suci peringkat 9. 63 orang yang tersisa hanyalah Raja Suci peringkat ke-6 hingga ke-7, Tuan, apakah budak tua ini akan mengambil tindakan nanti, ucap Xiao Longse. Saya mengerti, ucap Tan Yun. Niat membunuh Tan Yun penuh, matanya berkedip dan dia berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan. Di masa depan, kamu adalah kartu trufku, dan aku tidak mau menggunakanmu untuk saat ini, adapun 70 orang, karena mereka ada di sini, aku akan membiarkan mereka semua tinggal, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun berpikir dalam hati, sebelum memasuki jurang menelan para dewa yang ganas, di lautan para dewa yang kacau, 7 raja dewa dari alam dewa Siyuan datang ke 5 pria dan 2 wanita, aku tidak tahu harus berkata apa kepada 5 pria dan 2 wanita itu. 5 orang muda dan 1 dari wanita itu adalah Raja Suci tingkat 8, dan 1 wanita adalah Raja Suci tingkat 9. Dan sekarang 7 pemimpin yang ingin membunuhku seharusnya 7 orang ini telah merencanakannya. Tampaknya 70 orang ini semuanya dari alam dewa Siyuan. Aku tahu semua 7 Raja Dewa di alam Dewa Siyuan pada waktu itu, dan Raja Dewa Yingkun adalah salah satu dari 12 Raja Dewa yang agung. Di masa lalu, dia memasuki alam Dewa Hongmeng dan membantai banyak bawahanku. Jika demikian, aku akan membunuhnya dan membuat Raja Dewa Yingkun mati. Seharusnya hanya satu alasan, mereka dipercayakan oleh orang lain. Dan orang-orang ini tidak lebih bekerja sama dengan Raja Dewa dan kepala keluarga dari alam Dewa Hongmeng yang punya dendam denganku. Jika begini, sangat bagus jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung siapapun, jika ada yang menyinggung saya akan membunuh mereka semua. Saya ingin membuat Teng Sen Xie-yuan menjadi seseorang yang ingin membunuh saya, aku akan membiarkan mereka semua mati, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.